Cerita ini ditulis dan dibuat berdasarkan pengalaman pribadi seorang pria bernama Anto. Anto, Andi, dan Budi itu 3 sekawan yang suka banget nongkrong malam. Anehnya, mereka kalau nongkrong atau ngumpul suka nggak lihat-lihat tempat. Kadang di jembatan, kadang di pinggir jalan, kadang di kuburan, bahkan pernah di tengah-tengah kebun warga. Pada suatu hari, tepatnya hari Kamis setelah ujian nasional terakhir, mereka memutuskan untuk berkumpul dulu di rumah Anto. Dari siang, mereka sudah ngumpul, ngobrol, makan, minum, merokok, dan lain-lain. Mereka ini bukan anak bandel, tapi nggak bisa dibilang anak baik juga. Mereka merokok, mereka mabuk, tapi mereka nggak pakai obat terlarang. Lanjut, selepas ujian nasional itu, mereka mutusin nongkrong di rumah Anto. Tapi waktu sore mereka malah tidur, dan mereka baru bangun di jam 8 malam. FYI, rumah Anto ini emang udah sering dijadiin base camp. Budi sama Andi sering nginep di sana. Jadi, orang rumah Anto itu udah menganggap biasa kalau mereka tidur atau bahkan nginep di sana. Waktu itu malam sekitar jam 8 malam waktu setempat. Andi yang baru bangun iseng ngajak mereka beli minuman alias mabuk. Anto sama Budi gak pakai lama. Langsunglah mereka mengeluarkan ceban pertama, ceban kedua, dan ceban ketiga. Saat pengumpulan dana tersebut, Anto berpikir, mau di mana mereka nenggak minuman itu nanti. Secara, kalau di rumah Anto, pasti bakalan repot kalau orang tuanya lihat. Gak lama mikir, akhirnya Anto nemu ide kalau di sekitar rumahnya ada sekolah dasar negeri yang gak punya gerbang depan. Jadi orang bebas keluar masuk di sana. Setelah dikasih ide tersebut kepada Andi dan Budi, mereka setuju. Akhirnya mereka jalan bertiga menggunakan sepeda motor, pergi membeli minuman, rokok, beserta cemilan-cemilan lain. Setelah selesai berbelanja, Anto, Andi, dan Budi tiba di sekolah yang dimaksud. Gak ada yang aneh, cuma sekolahan pada umumnya. Bedanya ini sudah hampir jam 10 malam. Jadi terasa spooky, seram, dan agak mistis gimana gitu. Tapi namanya juga mau melakukan pekerjaan setan, jadi gak aneh kalau mereka gak takut sama setan. Masuklah mereka ke sekolah tersebut. Setelah lama mencari spot, akhirnya mereka menemukan satu tempat di depan ruang kelas pojokan dengan pohon beringin yang ada di depan kelas tersebut. Mereka menuju ke sana, duduk, dan mempersiapkan apa yang mereka butuhkan. Cemilan dibuka, rokok dibakar, dan minuman dituang. Anto, Andi, dan Budi saling berputar cawan dari satu orang ke orang yang lain, sambil ngobrol dan bercanda, dan sesekali diiringi tawa. Mungkin mereka sudah naik kali ya. Satu ketika, saat mereka sedang hening, terdengar suara berisik dari dalam ruang kelas yang berada tepat di belakang punggung mereka. Suaranya aneh, mirip suara tikus lari di loteng-loteng. Tapi suaranya nggak berasal dari atas. Suara tersebut berasal dari balik tembok tempat mereka duduk dan bersandar. Mereka bingung, saling tengok. Tapi Budi bilang, tikus kali.
Gak lama, Anto penasaran dan coba lihat ke dalam lewat jendela. Pas dilihat sama Anto, gak ada apa-apa. Kondisi ruangan juga rapi. Akhirnya mereka lanjut ngobrol sambil nuang gelas, segelas dua gelas. Tapi belum sempat minuman ditenggak sama Anto, tiba-tiba Anto ngeliat dari ekor mata sebelah kanan ada sosok hitam besar yang mencoba mendekat perlahan. Langsung aja Anto noleh ke arah bayangan tersebut. Tapi di pertengahan tolehan Anto ke arah bayangan tersebut, bayangan itu masuk menembus pintu kelas. Aneh tapi nyata. Anto diem dan mikir, mungkin gue udah mabok. Tapi ternyata si Andi dengan posisi kepala yang sama nyeletuk. Itu apaan tuh? Dijawab sama Anto, tahu, mabok kali kita. Budi yang emang lagi sibuk nuang gak tahu apa-apa. Tapi bukannya takut atau insaf, mereka malah slow aja. Malah mereka lanjutin lagi nuangnya. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Minuman tinggal menyisakan 1 gelas terakhir. Jadi tanda kalau ini sudah mau selesai. Tapi gak lama sebelum Anto mau ngangkat gelas terakhir, tiba-tiba ada suara yang sangat keras dari dalam kelas belakang mereka. Seperti meja atau kursi yang dibanting cukup keras ke lantai. Mereka pun kaget. Anto berdiri buat mastiin ada apa di dalam. Diikutin sama Andi dan Budi. Kaget bukan kepalang. Mereka ngelihat sosok makhluk hitam, berbulu, bertaring, bermata merah, berkuku panjang, mirip kayak gorila, tapi kepalanya seperti leak atau barongsai. Mereka bertiga pun sontak langsung ngambil langkah 1000 dengan perasaan kaget, takut, tapi tetap sempoyongan. Setelah lari, mereka sampai di depan gerbang. Mereka berhenti, tengok belakang, melihat sekitar, ternyata aman. Memastikan untuk tidak ada yang ikutin. Mereka jongkok, diam sambil atur napas. Karena walaupun jarak dari tempat mereka duduk sampai gerbang itu gak sampai 30 meter, tapi rasa larinya kayak abis lari muterin GBK 20 kali. Mereka duduk, diem, terus Anto ngomong, apaan itu dah? Budi sama Andi cuma geleng-geleng doang. Gak lama Anto ngomong lagi, itu bekas minuman masih di dalam lagi, belum dirapihin. Kalau gak dirapihin, ntar pagi kelihatan orang rame. Dijawab sama Budi, ntar, tunggu setengah jam, atur napas sama mental dulu, masuk bareng, beresin, terus cabut. Setelah cukup lama ngatur nafas, akhirnya mereka memberanikan diri untuk masuk kembali untuk beresin sisa-sisa perbuatan mereka di dalam. Dan mereka masih penasaran untuk mencoba memastikan apa dan siapa itu tadi. Tapi tanpa disangka-sangka, semua minuman, plastik, cemilan, rokok, bahkan sampah-sampah sisa perbuatan mereka itu tadi hilang. Gak ada sisanya, bahkan gak ada bekasnya, seolah mereka gak pernah ada di sana. Betul-betul bersih. Baru 30 menit berlalu setelah mereka pergi, tapi semua sisa perbuatan mereka seolah hilang. Anto, Andi, dan Budi sadar kalau ini gak normal. Gak basa-basi, akhirnya Anto ngasih kode untuk pergi dari sana. Masih menjadi misteri, apa dan siapa itu? Menurut kalian?
kemana semua barang-barang yang hilang itu.